Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu luang sehingga bisa hadir di acarakan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Pertama, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Agustia dipersilakan. Baik, Teh Febi, terima kasih. Saya akan membacakan tilawah surat Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Teh Agustia yang sudah membacakan tilawahnya. Selanjutnya kita ada pembacaan CV pemateri. Panitia boleh. Oke. Jadi pemateri kita hari ini adalah Teh Ismi Muftahina dengan pengalaman sebagai asisten praktikum Universitas Juanda pada tahun 2021 hingga 2023, lalu magang di perusahaan bioteknologi di tahun 2022, mengikuti kampus Merdeka PHP 2D dari 2021 hingga 2022, lalu KMMI Course Technopreneur Hidroponik di 2021, juga ada mengikuti pelatihan agropreneur budidaya dan bisnis buah naga di 2019. Pendidikan yang sudah ditempuh S1 Agroteknologi Universitas Juanda Bogor 2019 hingga 2023, lalu jurusan IPA di MAS Darul Mutakin 2016 hingga 2019. Pengalaman organisasi Teh Ismi Muftahina itu ada Bendahara Umum Himpunan
juga Kepala Departemen Usaha Minat Bakat LDK Muklis Unida 2022 hingga 2023. Keterampilannya soft skill, kemampuan analisis, adaptasi, dan teliti, juga hard skill, menguasai Microsoft Excel, PowerPoint, Word, dan peralatan laboratorium. Di sini sudah ada Teh Ismi. Teh Ismi. Oh, alhamdulillah sudah ada ya. Oke. Mungkin itu CV dari pemateri kita dengan tema hari ini adalah Muslimah berdaya dengan budidaya, gitu ya. Oke, sebelum itu ada yang tahu nggak Muslimah berdaya dengan budidaya itu maksudnya apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Atau udah tahu nih kira-kira kita tujuan tema kajian Muslimah kali ini tuh mengarahnya kemana gitu? Ada yang mau jawab? Dari Nawang Wulan mungkin? Kira-kira mungkin kayak gitu ya, ya Teis. Nah, nggak berlama ke mana di persiapan. Share screen. Oke, suara Teteh terdengar? Terdengar, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam agenda kajian eh, misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, dilanjut aja sama hostnya, di share screen aja. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman pengurus yang sudah menyediakan wadah yang dimana kita bisa sama-sama belajar tentang macam-macam keilmuan yang dibutuhkan oleh setiap muslimah gitu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang muslimah berdaya dengan budidaya. Next. Oke.
dengan tema yang kita pelajari siang hari ini ada dibagi 3 kata, yaitu ada muslimah, ada berdaya, dan ada budidaya tanaman. Nah, untuk muslimah sendiri, tidak hanya muslimah ya, begitu. Yang pertama ada akidah yang bersih, kemudian ibadah yang benar, lalu akhlak yang kokoh, berjuang melawan hawa nafsu, pandai menjaga waktu, lalu teratur diri, dan 10 karakter pribadi 10 karakter pribadi ini minimal harus kita miliki gitu. Nah, untuk untuk mencapai karakter tersebut gitu, ada beberapa cara atau beberapa tips kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki karakter pribadi tersebut gitu. Nah, kemudian ada kata berdaya. Berdaya sendiri di sini artinya dia yang bisa mengidentifikasi potensi diri, mengaktualisasikan, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk mengidentifikasi potensi diri ini, caranya yaitu dengan kita harus banyak nyoba tentang hal baru, agar kita bisa tahu di mana potensi diri kita itu berada gitu, dan banyak banyak bakat-bakat atau kemampuan atau potensi diri kita yang yang terpendam gitu, dan itu tuh harus dicari dan harus dipancing dan harus dicoba gitu. Jadi kita mengetahui bahwasanya potensi kita tuh di sini gitu. Nah, dan tujuan dari apa namanya tujuan dari apa-apa yang kita lakukan, tujuan dari potensi yang kita miliki itu harus bisa tujuan di akhirnya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat atau orang lain gitu, bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Lalu kata yang ketiga yaitu ada budidaya tanaman. Budidaya tanaman sendiri artinya suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati atau tanaman itu sendiri pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya gitu. Nah, jadi berkesinambungan nih yang bisa kita coba, yang bisa kita praktikkan, yang bisa kita kepoin gitu, yang bisa kita pelajari lebih dalam untuk bisa agar kita bisa mengidentifikasi potensi diri kita ini gitu. Salah satu potensi kita atau ketertarikan kita yaitu pada di budidaya tanaman gitu. Nah, jadi setelah kita tahu potensi diri kita, nah nanti kembali lagi ke 10 karakter pribadi ini gitu. Yang dimana kita bisa memiliki karakter intelek dalam berpikir bisa, kekuatan jasmani kita juga bisa meningkat, kemudian teratur dalam suatu urusan, pandai menjaga waktu yang dimana kegiatan budidaya tanaman ini bisa waktu kita ini ya tujuannya hanya untuk menunggu waktu sholat ya kan, waktu ibadah gitu. Jadi waktu-waktu untuk menunggu ibadah inilah yang kita bisa isi dengan berbagai kegiatan, salah satunya budidaya tanaman. Lalu bisa juga karakter yang kita miliki itu memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri, karena budidaya tanaman ini juga salah satu potensi menghasilkan finansial, bisa menambah finansial kita gitu. Kemudian dan di akhir kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Next. Nah, kemudian untuk kenapa sih gitu budidaya gitu. Nah, salah satu di surat Al-Isra ini ayat 44 Allah menjelaskan bahwa langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi
semua makhluk yang ada di bumi ini, baik itu benda mati, benda hidup, itu Allah ciptakan hanya untuk bertasbih kepada Allah. Salah satu makhluk yang bertasbih itu yaitu tanaman gitu. Namun kita nggak sebagai manusia nggak paham gitu bagaimana caranya makhluk Allah ini, tanaman ini tuh bertasbih kepada Allah. Tapi Teteh pernah baca gitu bahwasanya beneran si tanaman ini tuh bertasbih, tapi kita nggak paham gitu. Si tanaman itu benar eh, walaupun dia kelihatannya hanya diam gitu, tumbuh tapi dalam ap- tumbuh tapi bertasbih ya, zikir atau melakukan kegiatan apapun gitu kan. Nah, untuk tanaman ini tuh bener jangan disangka bahwasanya kalau misalkan dia diam tuh benar nggak cuma ngapa-ngapain gitu, tapi emang dia diciptakan untuk bertasbih gitu. Jadi diharapkan siapa tahu gitu misalkan kita menanam tanaman atau menanam pohon satu aja gitu, semoga aja gitu tanaman ini tuh bisa menjadi saksi kita di akhirat gitu bahwasanya kita telah membantu dia tumbuh, yang dimana dia tugasnya itu bertasbih gitu ya kan. Semoga aja gitu dia menyampaikan tasbihnya kepada Allah dan menyebut nama kita mungkin gitu kan, jadi saksi bahwasanya saya ini, tanaman ini tuh pernah dihidupkan, pernah dirawat sama si manusia ini gitu. Next. Nah, berbudidaya ini pun punya nilai sedekah gitu, yang dimana banyak hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa walau kita berbudidaya atau kita menanam pohon gitu, itu bisa menjadi nilai ibadah buat nilai sedekah buat manusianya gitu. Nah, mungkin di sini gitu. Yang pertama ada dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menanam pohon lalu sabar menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya di sisi Allah. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan bahwa siapa saja gitu yang menanam pohon lalu sabar menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya ini akan bernilai sedekah bagi penanam. Tahu kita memberi pupuk, menyiram gitu, pasti kan ada aja yang terjadi pada si tanaman ini gitu, entah tiba-tiba kena angin rubuh atau atau dimakan oleh hama dan serangga lainnya gitu. Itu tuh tetap dinilai sedekah gitu bagi penanamnya di sisi Allah gitu. Nah, kemudian yang hadis yang kedua, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Nah, jadi si tanaman ini, pohon ini atau tumbuhan ini kalau misalkan dimakan oleh orang, manusia, baik itu diri sendiri atau orang lain, terus kemudian hewan ternak, misalkan atau ayam atau kambing atau sapi yang makan gitu, dan atau apapun itu, baik termasuk serangga, hama, ulat. Yang hama kan termasuk hewan yang mengganggu ya, itu tuh termasuk dianggapnya kita sedekah bagi kita gitu. Jadi kayak kita ngasih makan buat banyak makhluk lah bahasanya gitu. Nah, kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, nescaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang bersifat rahman. Nah, jadi kalau kita menanam pohon atau menanam tanaman dan dia masih bermanfaat untuk orang lain sampai masih tumbuh walaupun kita sudah meninggal gitu, itu tuh tetap pahala yang kita dapat tuh terus terus mengalir gitu. Jadi tidak hanya tidak hanya ilmu yang bermanfaat atau doa anak soleh untuk orang tuanya, tapi si menanam pohon pun ini termasuk salah satu amal jariah yang bisa kita dapatkan nantinya gitu. Next. Nah, kemudian
di sini kita belajar fotosintesis ya gitu. Nah, kenapa kita teteh sih sebenarnya kayak termasuk takjub lah gitu ke tanaman ini gitu bahwasanya si tanaman ini melalui proses fotosintesis yang di mana proses ini tuh tanaman ini tuh menyerap karbon dioksida dan air itu modal dia untuk berfotosintesis itu gitu. Lalu kemudian dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan karbon dioksida eh karbohidrat dan oksigen gitu yang dimana si tanaman ini tuh menyerap hal-hal buruk nih. Karbon dioksida kan termasuk gas yang tidak baik ya, gas yang buruk gitu. Nah, itu tuh diserap oleh tanaman, kemudian dia menghasilkan karbohidrat itu merupakan tanaman apa namanya makanan untuk kita, untuk makhluk yang lainnya juga. Kemudian dia menghasilkan oksigen gitu. Jadi kayak dia tuh nyerap yang buruk terus menghasilkan yang baik. Gimana apa namanya? Dan oksigen ini kan dihirup oleh semua manusia ya, dibutuhkan oleh semua manusia gitu. Gimana nggak apa bahasanya? Bukan bangga sih kayak Masya Allah gitu, kita tuh dikasih kesempatan, ada nih makhluk yang dimana kita tuh disuruh bantuin dia untuk menyerap yang buruk dan untuk menghasilkan yang baik gitu. Kayak apa? Jadi kayak si tanaman ini tuh dengan kita membantu tumbuh si tanaman ini, itu tuh kita bisa sedekah oksigen gitu untuk masyarakat dunia lah apa bahasanya nggak cuman untuk diri kita sendiri tapi ini oksigen kan dihirup oleh semua makhluk hidup ya nggak cuma manusia tapi hewan kemudian hewan-hewan yang kecil hewan-hewan yang besar itu kan tetap butuh oksigen jadi tuh benar-benar tanaman ini tuh menyerap yang buruk dan menyebarkan kebaikan gitu. Next. Nah, kemudian kita belajar tentang manfaat berbudidaya atau berkebun. Nah, mendapatkan vitamin D yang dimana mayoritas kita itu berkebun atau berbudidaya pasti di pagi hari yang dimana akan kena sinar matahari dan di situ kita bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, mempertahankan berat badan ideal, meningkatkan suasana hati dan harga diri, meningkatkan fokus, menjadi aktivitas fisik, mendorong adanya ikatan sosial, membantu memulihkan kecanduan. Jadi, berkebun ini atau berbudidaya ini memiliki banyak manfaat gitu. Bisa meningkatkan suasana hati dan harga diri. Maksudnya gimana gitu? Suasana hati yang dimana tanaman ini tuh menenangkan gitu. Dia tidak eh, dia tidak merespon dia merespon sebagaimana kita merawatnya gitu. Misalkan kita merawatnya nggak baik, ya dia menghasilkan ya tanamannya tidak baik juga gitu. Misalkan kita merawatnya dengan baik, dia akan menghasilkan atau menunjukkan respon yang baik juga gitu. Tanamannya jadi apa bagus, sehat gitu. Nah, untuk meningkatkan harga diri maksudnya kita sebagai penanam atau kita sebagai yang berkebun gitu itu akan bangga lah bahasanya bangga bahwasanya kita bisa menanam dan sampai tumbuh dan bisa panen gitu. Nah kemudian untuk jadi aktivitas fisik juga kenapa karena dia benar-benar menggunakan pikiran kita hati kita di situ tercurah terus fisik kita juga benar-benar ngelakuin kayak apa bergerak lah bahasanya gitu terus mendorong adanya ikatan sosial. Seperti di foto ini gitu, anak-anak gitu berkebun bareng-bareng yang dimana bisa saling bantu, saling apa namanya, saling sharing gitu, saling cerita. Aku tuh udah gini loh gitu-gitu. Nah, itu salah apa beberapa manfaat berbudidaya atau berkebun. Next, next, bisa di next.
Bisa di next. Share screen dari Teteh kelihatan? Teh. Oke, kita lanjut dari aku aja ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai manfaat berbudidaya. Selanjutnya kita masuk ke budidaya tanaman itu sendiri gitu. Nah, untuk budidaya ini biasanya kan memang tanaman ya, tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini tuh dibagi lagi ada 4 jenis gitu. Yang pertama ada sayuran, kemudian ada obat, kemudian tanaman buah, lalu tanaman hias atau ya tanaman hias itu. Nah, lalu nah, tanaman tanaman hortikultura ini yang kita bahas untuk hari ini gitu ada tanaman hias indoor gitu. Nah, menanam ini tuh bisa di indoor, bisa di outdoor gitu. Nah, yang sekarang kita bahas tentang tanaman hias di indoor atau tanaman yang bisa ditanam dalam ruangan gitu. Nah, tanaman yang bisa ditanam di dalam ruangan itu biasanya tanaman hias kan gitu. Nah, jenis yang bisa itu gini gitu. Nah, kalau misalkan tanaman hias yang ditanam di Indo itu dia memiliki daun yang lebar gitu. Jadi dia kalau misalkan daun lebar dia eh, nggak terlalu butuh, bukan nggak terlalu suka suka kena sinar langsung. Jadi dia cantiknya atau eh, cantiknya atau bagusnya itu tuh ditanam di dalam ruangan. Nah, ini salah satu beberapa tanaman bisa ditanam di tanaman tanaman yang bisa ditanam di dalam ruangan gitu. Nah, ada lidah mertua itu bisa, terus monstera, kemudian ada janda bolong, kemudian ada kaktus dan sukulen, lalu ada sirih. Kemudian ada tilansi. Tilansi itu bukan salah satu tanaman udara yang dimana dia tuh butuh
media tanam gitu. Jadi dia bisa ditaruh seperti itu, bisa digantung gitu. Jadi dia itu dia menyerap apa namanya unsur-unsur hara dari udara gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang budidaya dengan air itu kayak si gading, terus kemudian ada janda bawang itu bisa dibudidayakan biaan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian belajar tentang jenis sayuran jenis yang bisa ditanam di sayuran yang bisa ditanam gitu. Nah, itu ada 6. Yang pertama itu ada jenis sayuran batang seperti sawi, ada sayur daun seperti sawi, pakcoy, selada, bayam, kangkung gitu. Nah, kemudian ada sayuran buah, itu tomat, kemudian ada terong, mentimun, yang cabai, kemudian ada jenis sayuran buah seperti brokoli dan bungkol. Lalu ada polong, itu seperti edamame, buncis, kacang panjang gitu. Kemudian ada sayuran sayur bit, ada wortel, kentang, lobak, bit dan lainnya gitu ya. Nah, sayuran ini jenis daun lah yang lebih mudah untuk ditanam di atau di pekarangan rumah gitu. Jadi dia tidak apa namanya sisa yang lain juga, cuman lebih mudah sayuran daun gitu. Karena dia tidak terlalu membutuhkan uangnya atau tujuannya tujuan kita berbudidaya dulu sih ya gitu. Misal tujuannya untuk bisa tahu usaha gitu itu memang membutuhkan lahan yang luas gitu. Karena yang kita penuhi atau yang kita cukupkan itu ya kebutuhan masyarakat yang di mana masyarakatnya banyak gitu. Jadi juga untuk memenuhi permintaan mereka gitu kan. Nah, misalkan butuh misalkan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan saja rumah sendiri atau dapur sendiri ya kita secukupnya butuh gitu misalkan jadi lahan yang kita butuhkan juga dikit gitu. Nah, kita tentang teknik budidaya tanaman yang sempit atau di apa namanya biasanya di otak gitu. Nah, karena ini kan memang butuh cahaya merah gitu kan. Nah, yang pertama itu kita ada metode vertikultur. Metode vertikultur ini yang dimana kan rata-rata menanam itu karena di situ ada kulturnya tanaman atau berbudidaya itu vertikal itu ke atas. Jadi kita memanfaatkan dinding-dinding kosong atau lahan-lahan yang apa namanya yang bisa kita tanami gitu. Jadi atas gitu bukan ke samping gitu. Nah, dan di sini budidayanya bisa menggunakan seperti ini botol pas atau ada juga alat apa tanah itu yang menjual kayak poly bukan polybag kayak center bag gitu. Contohnya vertikal itu apa ya, yang fotokopi gitu. Dia bisa dia menjual itu gitu. Lalu yang kedua, ada metode tabung ampat di mana ini namanya tuh tanah
ada pot itu kita budidaya di dalam pot gitu. Jadi biasanya misalkan tanaman buah itu tanam di lahan di tanah asung itu kan, jadi kayak tinggi besar gitu apa, dan bisa menghasilkan buah yang banyak gitu di bulan pot. Tapi bisa kita coba membutuhkan ilmu sendiri gitu. Karena dia yang benar-benar apa namanya, nutrisi yang dibutuhkan untuk berbuah gitu. Karena kan berbuah sendiri itu membutuhkan nutrisi yang banyak gitu, karena dia bukan sesuatu tuh yang dimana kan kayak apa anak ini kayak ibu hamil lah, dia sendiri butuh makannya buat diri sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan dia hamil, otomatis dia juga butuh merekrut banyak untuk sejenisnya kan. Nah, gitu. Eh, Sama aja kayak si tanaman buah ini gitu, tanaman buah dalam pot yang dimana dia cuman punya apa ya, tempat nutrisi atau tempat media tanam yang batas potnya dia gitu sebesar itu gitu. Jadi untuk berbuah yang membutuhkan banyak nutrisi atau hara yang dibutuhkan untuk berbuah itu gitu, dan apa namanya, banyak 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 perawatan yang diperlukan jika sama menanam buah langsung di lahan, langsung di tanah gitu. Nah itu ya diri estetik aku gitu, cuma yang butuh perawatan ekstra untuk tanaman-tanaman buah di tanah gitu. Lalu ada atau budidaya ikan dan tanaman bisa dalam ember gitu, aquaponik gitu. Memanfaatkan simbiosis mutualisme yang dimana ikan ini kan mengeluarkan kotoran tanah, terlalu terlalu banyak dan air. Dia kan juga bisa keracunan kan gitu. Nah, simbiosis taman gitu, dimana kita gitu. Jadi kotoran tanah ya kan, kita si ikan sehat namanya juga sehat dalam waktu bisa memanen ikan, bisa memanen gitu. Biasanya saya butik dan itu ikan lele biasanya, karena dia kan kalau misalnya dia apa namanya memakai pompa air gitu dan udaranya itu, jadi itu untuk ikan lele gitu. Jadi disesuaikan jenis ikan, jenis sayuran yang cocok untuk dibudidayakan dan itu disesuaikan dan mana tidak ikan yang bisa dibudidaya dan itu ada hidroponik. Nah, mungkin teman-teman nggak ada ya dengan bahan metode hidroponik ini gitu. Hidroponik ini sendiri tuh memiliki beberapa sistem gitu. Ada namanya nutrien film teknik, kemudian ada deep water secara umumnya aja ya kita gitu. Untuk pertanyaan ini itu tuh dia memerlukan listrik yang dimana itu air nutrisinya itu mengalir tipis sedikit jadi pipa atau guli namanya yang biasa itu mengalir setelah mengalir apa melewati atau mengenai akar tanah gitu. Nah udah damage jadinya dia apa, terbang gitu si apa namanya media apa bukan media, air nutrisinya gitu. Itu mengenai si akarnya gitu langsung gitu. Kemudian kalau misalkan di weak system atau namanya tuh sistem rakit apung atau sistem sumbu gitu bahasanya. Nah, kalau sumbu ini dia lebih mudah karena dia tidak memerlukan listrik. Jadi dia memakai sumbu sumbu yang di apa dipasang di net potnya dia. Jadi dia apa
sumbunya ini tuh, kain sumbunya ini tuh dia mengantarkan air nutrisi yang di bak untuk bisa mengenai akar tanaman gitu. Kemudian ada ebb and flow, itu sistem pasang surut. Jadi tuh nutrisinya pasang ngabutin gitulah. Kemudian ada drip system. Kalau drip system ini dia ditetesin ke media ke akarnya gitu. Kemudian ada aeroponics. Aeroponics ini dia nutrisinya itu kayak sistem kabut. Jadi cuma ditergenang atau mengenai air nutrisinya secara langsung gitu. Nah, perbedaan untuk perbedaan apa namanya budidaya secara umum dan hidroponik ini tuh bedanya cuma di media tanamnya. Kalau misalkan hidroponik ini media tanamnya itu menggunakan air tanpa tanah gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan yang lain itu pasti pakai tanah. Nah, misalkan hidroponik ini bisa menggunakan arang sekam atau kokopit gitu. Tapi itu termasuk hidroponik karena dia tidak memakai tanah gitu. Aku kasih contoh nih fotonya. Contoh yang bisa kita aplikasikan di rumah kita masing-masing gitu. Nah, yang pertama bisa yang kangkung nih gitu. Dia termasuk sistem sumbu, cuman dia nggak pakai sumbu karena dia langsung kena si air air nutrisinya gitu. Jadi bisa pakai apa ini namanya ya, apa bak plastik tapi yang bolong gitu kan. Jadi dia cuman em, benih atau biji kangkungnya disebar, habis itu dimasukin atau dikenain air nutrisi hidroponik gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa pakai botol bekas gitu, dibalik tutupnya jadi bisa nempel ke air nutrisinya gitu. Kemudian bisa juga memakai styrofoam gitu yang dilubangi. Jadi dia memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita dan jadi sama-sama menguntungkan lah gitu. Kita bisa berbudidaya, bisa panen, tapi sampah pun nggak ada gitu. Kemudian ada namanya, mungkin teman-teman asing kali ya, ada namanya tuh budidaya microgreen. Ini lucu deh, pokoknya kalau misalkan budidaya microgreen ini tuh bahasanya seperti penyemaian gitu. Yang dimana dia tuh apa namanya, tanaman yang ditanam, disemai, dan umur panennya tuh singkat gitu. Jadi nggak sampai menjadi tanaman utuh yang besar atau yang siap panen apa semestinya gitu. Jadi dia cuman menunggu sampai 14 sampai 21 hari itu bisa dipanen. Jadi kan apa mirip kecambah lah, tapi tuh bedanya kalau kecambah itu dia tuh kan ada daun yang awal. Nah, habis itu kan nunggu daun sejati. Daun sejati ini kan tanaman apa daun tanaman si aslinya gitu. Nah, kalau misalkan si kecambah ini cuman ya apa numbuh sampai ada kalau misalkan dia udah numbuh lagi daun sejatinya atau daun si aslinya sampai 14 sampai 21 hari itu bisa dipanen, itu namanya microgreen. Jadi kayak tanaman dipanen usia muda gitu. Itu microgreen. Nah, konsep microgreen ini biasanya bisa untuk pelengkap tanaman garnish-garnish gini lah apa kalau nggak untuk salad gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik bisa gitu kalau misalkan mau belajar budidaya microgreen gitu. Nah, apa microgreen ini nutrisinya atau vitaminnya itu dijelaskan bahwasanya dia lebih tinggi daripada si tanaman utuh yang besar gitu, yang udah emang siap panen 2 atau 3 bulan lagi gitu.
karena dia kan dari biji ya, yang dimana tuh biji itu mengandung gen atau apa namanya, mengandung vitamin yang tanaman itu punya gitu, utuh, belum apa namanya, belum terkontaminasi dengan yang lainnya, utuh gitu. Jadi dia walaupun dipanen muda kan otomatis vitamin atau nutrisinya masih banyak gitu. Nah, ini salah satu foto-foto yang bisa kita apa salah satu foto-foto yang bisa menjadi apa namanya, inspirasi kita lah gitu. Bisa menggunakan chat apa chat eh em, apa tempat chat gitu, ember chat gitu, itu bisa. Terus kemudian bisa vertikal pakai pipa, kemudian bisa pakai polybag. Apa namanya, bisa memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan yang ada di rumah gitu. Bisa budidaya kaktus atau sukulen gitu kan. Nih, gitu. Bisa pakai ini nih, botol bekas gitu kan, botol bekas Sprite atau Aqua yang besar-besar tuh bisa dipotong, bisa dijadiin pot gitu. Nih bisa pakai galon le mineral juga bisa gitu. Toples-toples bekas jajanan atau sosis gitu itu juga bisa. Nah, mungkin apa namanya, sekian gitu yang bisa kita sampaikan. Mungkin apa namanya, menambah inilah, menambah wawasan teman-teman aja gitu. Siapa tahu tertarik untuk menanam tanaman gitu di rumahnya masing-masing. Minimal kebutuhan pribadi lah gitu. Bisa tanaman obat kayak kemangi kan, dia cuman apa namanya, bisa kemangi atau daun mint, sereh gitu. Itu kan yang kebutuhan kebutuhan yang di dapur lah gitu. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu beli lah bahasanya gitu. Jadi eh, ada tuh bahasa supermarket hidup gitu. Jadi nggak apa namanya, kita punya supermarket sendiri gitu di rumah gitu. Terus kemudian mungkin nanti tujuannya nggak cuma kebutuhan diri sendiri gitu. Nanti misalkan kan saat ini gitu kita sebagai anak atau sebagai entarnya gitu, sebagai istri atau ibu dari seorang anak gitu, itu kan bisa apa namanya, bisa bareng-bareng sama anak gitu belajar. Atau nanti misalkan kalau jadi istri kan mesti mengatur keuangan keluarga gitu kan. Nah, itu bisa salah satu si apa namanya, budidaya ini tuh bisa apa namanya, salah satu kegiatan yang dimana bisa mengurangi pengeluaran, yang dimana kita kan bisa panen sendiri gitu, jadi nggak beli gitu. Kemudian terus nggak perlu keluar rumah gitu, bisa salah satu profesi di rumah gitu. Jadi anak keurus, terus kemudian dapur ngebul ya kan, terus pengeluaran juga minim gitu. Jadi ada bahasanya eh, dari alam ke alam juga gitu. Jadi apa-apa yang kita ambil dari alam, misalkan tanaman kita ambil, nah kita juga otomatis mesti ngasih ke alam lagi. Yang dimana kayak sisa-sisa makanan kita, atau apa namanya, sisa belanjaan sayur kita gitu, itu tuh bisa dijadiin pupuk itu, dan kita kembalikan lagi ke alam gitu. Jadi media tanam sayuran yang kita tanam lagi gitu. Banyak deh, seru pokoknya kalau misalkan mengenai lingkungan, mengenai apa namanya, tanaman tuh benar-benar salah satu yang kompleks gitu, saling berkesinambungan, saling membutuhkan gitu. Nggak cuman kita nanam habis itu udah gitu, tapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga mereka, untuk memberikan mereka kebutuhan mereka gitu. Mungkin sekian, kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan gitu. Mungkin teteh kembalikan ke Teh Febi ya sebagai moderator. Sebelumnya suara saya Terdengar, Feb? teman kalau oke.
sebenarnya contoh praktek langsung dan ya enggak. Sebenarnya bisa aja. Mungkin next time gitu ya kita adakan ya panitia boleh lah gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Kita buka sesi. Boleh silakan. Aku ya Kak. Iya silakan. Jadi gini Kak, aku tuh sekarang baru punya botol, apa namanya, botol minum 1 liter. Nah, terus ada rencana buat nanam bawang daun gitu Kak. Jadi, tapi bawang daun itu, bawang daunnya itu udah ada pohonnya gitu, jadi bekas masak gitu kan. Nah, kira-kira yang harus dipertimbangkan itu apa sih buat nanam bawang daun di botol yang segitu? Kasih. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung aja deh, biar gak lupa. Oh iya, langsung aja ya. Mangga teh. Oke, mungkin untuk spesifikasi ini ya, tanaman bawang daun gitu. Itu kan otomatis dia udah ada akarnya belum? Masih ada akarnya nggak? Ada dikit. Ada. Nah, iya jadi eh, untuk apa namanya? Untuk nanam bawang daun di botol, mungkin medianya bisa full aja gitu. Media yang dibutuhkan kan kalau misalkan sayuran dan itu tidak terlalu apa namanya? Pupuk atau nutrisi yang dibutuhkan untuk sayuran daun itu tidak terlalu tinggi untuk tanaman buah ya. Jadi kayak eh, se enggak apa media tanam yang dasar aja gitu kayak misalkan apa sama tanah terus pupuk kompos atau pupuk kandang itu cukup gitu untuk ditanam untuk tanaman bawang daun ini gitu. Jadi untuk misalkan bawang daun karena dia termasuk tanaman yang mudah busuk di umbinya, di akarnya itu, jadi mungkin medianya itu basah aja tapi jangan terlalu lembab lembab tapi jangan terlalu basah gitu. Jadi mesti dicek medianya terlalu basah atau enggak gitu. Jadi untuk penyiraman itu sesuai tergantung si media tanamnya gitu. Paham nggak? Nah, Oke, kasih Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? di chat ada Selamat siang dan sore. Ingin tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan menanam dan panen mikrogreen? Apa perbedaan antara mikrogreen dan organ? Ini itu pertanyaan. oke. Mungkin berapa lama waktu untuk dibutuhkan untuk menanam dan panen microgreen. Nah, karena microgreen ini eh, untuk 1 hari gitu. Jadi kemudian apa perbedaan antara microgreen kalau misalkan microgreen ini eh, tanaman mungil yang dimana dia sudah tumbuh daun asli taman itu bukan apa namanya entah bayam atau kangkung gitu itu nanti si microgreen itu saat
Maaf nih sinyalnya jadi apa? Sinyalnya jelek jadi keluar. Jadi tuh untuk apa microgreen itu tanaman mini yang dimana daun asli si tanamannya itu udah keluar. Kalau misalkan sprout atau kecambah itu dia hanya tumbuh udah apa bukan dua daun, kotiledon yang hanya kotiledonnya gitu. Jadi dari benih, habis itu kan keluar kecambahnya tuh. Nah, sampai ada kotiledon itu namanya kecambah gitu. Kalau misalkan microgreen itu sampai ada daun asli asli dari si tanamannya gitu, tapi masih di usia 14 sampai 21 minggu baru apa harus sudah dipanen gitu. Itu microgreen. Kalau misalkan lebih dari 21 minggu berarti dia dipanen sampai waktunya dia cukup panen gitu tanaman utuhnya, tanaman besarnya gitu. Terdengar tidak? Baby suaranya nggak kedengeran. Belum, belum, belum kedengeran. Unmute, baby, di unmute. Nah, dah. Ada lagi nggak yang mau di-play? Problem itu yang biasa buat tracing ya. Misal nih, sekarang nggak suara. Putus. Coba tes. Dah. Kalau semisal nih bisnis microgreen, Mm-mm. itu prospeknya kemana tuh teh? Oh, kalau misalkan microgreen tuh biasanya kan dia karena mini ya. Apa Hmm. biasanya tuh restoran yang membutuhkan itu gitu. Kita buat pelengkap aja gitu. Apa eh, tanaman yang mempercantik suatu hidangan gitu. Jadi hanya untuk mempercantik suatu hidangan gitu. Dan biasanya itu emang di restoran-restoran gitu. Kan di restoran juga ada tuh bahasanya edible flower. Oh Pernah dengar? iya, bunga yang Apa? bisa dimakan ya? Bunga yang bisa dimakan. Heeh. Nah, itu tuh biasanya juga di restoran-restoran gitu. Itu paling kalau microgreen. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup? Mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup teh mungkin ada closing statement atau kesimpulan dulu nih dari aku. Tadi mah aku si Fani sama Desti sama Bu Nanan. Maksud statement dari aku. Kesimpulan dulu deh dari aku.
Ya Tadi udah. ya dengan tema muslimah berdaya dengan budidaya itu sebetulnya jadi pantikan nih untuk kita semua sebagai muslimah yang kadang masih suka ngerasa galau sedikit demi sedikit budidaya gitu ya, dari yang kecil-kecil dulu aja kayak tadi ya Nawang Wulan mau berniat mau nanam apa tadi daun bawang ya Ya. dengan botol gitu. Nah itu udah niat yang bagus banget itu, tinggal aksinya aja. Terus juga kalau nanam itu sebetulnya nggak butuh lahan yang banyak kan ya Teh. Kalau kita punya lahan yang sempit itu juga masih bisa gitu dengan tadi yang mungkin lebih familiar gitu ya di kita dengan hidroponik, atau kalau yang punya lele ikan gitu ya di rumahnya bisa, tapi bukan ikan hias juga ya. Itu mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Teh Ismi. Oke, mungkin aku nambahin dikit gitu ya. Nah, apa namanya? Kita Allah tuh udah ngasih rezeki buat kita banyak banget gitu. Nggak cuma apa namanya memulai usaha atau memulai sesuatu itu sebenarnya nggak butuh modal banyak gitu. Diri kita ini nih, apa diri kita yang Allah udah kasih modal yang luar biasa lengkapnya, yang luar biasa apa namanya luar biasa cukup, bukan lebih dari cukup gitu. Misalkan kita diambil kelingking, ditawarin 500 M gitu. Siapa yang mau sih gitu? Apa namanya? Kelingking kita diambil cuma diganti dengan 500 M gitu kan. Jadi kayak kita tuh udah dikasih modal yang sangat-sangat luar biasa berlebihnya ini, ya kali kita nggak manfaatkan untuk hal-hal baik gitu. Salah satunya dengan budidaya, salah satunya dengan macam-macam kegiatan gitu. Eh, rezeki rezeki itu udah Allah kasih banyak dan tinggal kembali ke diri kitanya gitu, mau memanfaatkan atau enggak, mau mengembangkan diri kita atau enggak gitu. Modal yang Allah kasih udah luar biasa cukup, udah luar biasa berlebih, dan tinggal kita memanfaatkan apa yang Allah kasih untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat di luar sana gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, mungkin cukup ya untuk acara kamu hari ini. Kita langsung saja ke doa penutup yang akan ditutup oleh Teh Agustia. Ada Teh Agustia? Teh Agustia. Gak apa-apa Teh, sama Ana aja. Oh baik. Oke Teh, Asti. Mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan beristighfar. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy
ترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسواق دعاتك فاغفر لنا اللهم على محبتك وتقطعنا طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شرك واسك اللهم غاضتها وعدم مدها والتوكل عليك وإيها منك نعم المولى اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه شكرا جزاكم الله خير barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dikembalikan ke Teh Febi enggak Teh Nah, terima kasih. Saya boleh dibuka. Mungkin Teh Halimah ya yang bisa on cam ya. Oh ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kamu hari ini berjalan ya. Selanjutnya kita tutup acara kamu hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan ilmunya ya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mangga boleh. Terima kasih Teh. Sama-sama Nawal. Teh Ya, makasih semuanya ya. Aku live duluan ya.